Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran ini diperuntukkan untuk siswa-siswi SD atau MI kelas 5. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, meyakini keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, menghafal nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, bertemu lagi dengan pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan membahas mengenai makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih Rasul Allah itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul adalah manusia laki-laki biasa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti manusia pada umumnya. Makan, minum, tidur, berkeluarga, sakit, senang, susah, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Setelah mengetahui makna dari Rasul Allah, sekarang kita akan belajar nama-nama Rasul Allah. Nah, Rasul Allah itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi kita hanya wajib mengimani sejumlah 25 saja. Nah, ada lagunya nih supaya teman-teman semua itu bisa lebih mudah menghafalnya. Yuk kita simak bareng-bareng ya. 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, dan Musa, Yulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Yakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita manusia, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Nah, apa aja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yuk kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama ada siddiq yang berarti benar atau jujur. Nah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar dalam setiap ucapan dan juga perbuatannya, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan umatnya. Nah, yang kedua ada amanah. Nah, amanah ini yang berarti dapat dipercaya. Nah, jadi Rasul Allah ini memiliki sifat yang amanah, di mana dia menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia sebagai ajaran hidup untuk kita semua. Nah, yang ketiga ada fatonah. Nah, fatonah ini yang berarti cerdas. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat cerdas dan juga bijaksana dalam segala hal. Ia dapat menegakkan yang benar dan juga menyalahkan yang batil, serta memiliki kekuatan berpikir yang tinggi. Nah, yang keempat ada tabligh. Tabligh ini berarti menyampaikan. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Jadi, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu ada Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Nah, Rasul Ulul Azmi itu maksudnya Rasul yang memiliki ketabahan, keteguhan, dan juga kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan
yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, Rasul Ulul Azmi ini berjumlah 5, yaitu ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Muhammad. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa menyingkatnya dengan Mim. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari sifat Rasul Allah SWT, apa yang dilakukan oleh Rasul Allah SWT, kita wajib meneladani kisah-kisah dan juga sifat-sifat beliau di kehidupan sehari-hari kita supaya kita mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih kisah-kisah atau sifat-sifat yang harus kita teladani dari Rasul Allah Subhanahu wa taala? Meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, teguh tekun dan semangat belajar. Yang kedua, teguh dalam melaksanakan salat dan ibadah. Yang ketiga, sabar dalam mematuhi orang tua. Yang keempat, memelihara sifat jujur. Dan yang kelima, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian pembelajaran pada kali ini yang bertemakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih perlu ditanyakan? Nah, jika tidak, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pembelajaran dalam belajar kali ini. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam materi kali ini di kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita yang kita impikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.